Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, hak Allah dan hanya kepunyaan Allah, berkat taufik hidayah, inayah juga maghfirahnya di hari yang di malam ya yang penuh keberkahan. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Pak Haji Yun tadi agak telat karena kita ada di pesantren ya Darut Tarbiyah Al Firdaus, tadi pembukaan karantina tahfiz ya di Awiligar. Ya, mudah-mudahan juga diberikan kemudahan kelancaran. Insyaallah beasiswa tahfiz 10 orang full gratis insyaallah. Dan tadi ada yang terjauh dari Solo ya kita. Alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baik yang offline maupun yang online, Ibu yang di rumah, insyaallah pada kesempatan ini diamanahi oleh Pak Haji, yaitu pribadi Rasulullah dalam kepemimpinan, karena ini sesuatu yang sangat penting ya, termasuk kata Pak Haji Kumah dengan yang kondisi di Indonesia riweuh pakiweuh Pak. Ada sesuatu ya yang kurang tepat atau sesuatu yang salah, termasuk juga proses dari awalnya, termasuk juga dari figurnya. Jadi kita jangan sampai salah memilah dan memilih ya, itu harus berupayakan. Dan sebaik-baik uswah dan qudwah teladan yaitu sesungguhnya sudah ada contohnya, yaitu Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang salah satunya sebelum kepada kepemimpinan ini adalah pribadinya dulu. Bagaimana akan lahir seorang pemimpin yang baik, yang amanah, yang menjadi uswah, suri teladan, ketika dirinya pun, keluarganya pun belum bisa dia pimpin. Ini menjadi kata kunci juga ya. Ini penting. Dan Allah sudah mengajarkan, membimbing kita. Ini pun kita runut ya Pak, bahwa berawal dari visi misi hidup. Ini penting. Yaitu gambarannya dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtuz jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah inilah yang harus kita tanamkan, yang harus kita terapkan, harus kita tularkan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Jangan dipilah atau dianaktirikan. Keumumannya, mohon maaf, kebanyakan dari kaum muslimin bahwa Islamnya itu cukup ketika nikah dan meninggal di masjid. Nah, itu. Sementara kita bersiasat, bertijarah, bermaisha jauh dari aturan. Termasuk dari siasat tadi, pemilihan pemimpin. Ini sesuatu yang penting. Jadi Islam itu sudah jelas dari dalam kitab At-Tarbiyah Yusuf Qaradawi bahwa salah satu sifat Islam itu adalah at-takamul wasumu, yaitu menyeluruh, sempurna dan menyeluruh dari berbagai aspek kehidupan. Ini justru yang kurang, sehingga ya cukup masjid atau aktivis orang Islam, ustadz mah soleh beraktivitas di masjid. Di luar itu untuk kami, mungkin para politisi, para dewan dan sebagainya, enggak.
Kalau kita kembali kepada pemimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah itu menjadi semuanya, Pak, figur. Dia sebagai mursyid, seorang ustaz, seorang guru, seorang murabi, kemudian seorang hakim, juga seorang jenderal, pemimpin tentara. Jadi sangat lengkap sekali pada jadi tidak dipisahkan. Itu sangat luar biasa. Jadi yang dimiliki Rasul di tengah berbagai kesibukan, dan juga hakim qadhi yang menentukan itu Rasul, betapa luar biasa kesibukan, kemudian juga keilmuan, wawasan yang sangat meluas. Betapa kita kembalikan pada akhirnya, kita kerucutkan kembali kepada dirinya. Kenapa? Sehingga menjadi kuat, sehingga diikuti dan disegani, walaupun orang kafir tidak membencinya, tapi dalam hati nuraninya mencintainya. Tapi karena keangkuhan, kesombongannya, apa yang diterapkan Rasul, maka Allah mengingatkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Ya. Dari berbagai aspek semuanya, jadi diterapkan. Jangan hanya dipilah dan dipilih atau kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Termasuk kita di rumah, bertetangga, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, harus itu. Ya, sebagian kaum muslimin hanya memanggil atau memakai sebagian-bagian saja atau penggalan-penggalan saja, tidak paripurna. Maka dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, udhulu fi silmi kafah, masuklah engkau kepada agamaku, itu agama Islam, kafah, yaitu menyeluruh, sempurna. Dan memang Islam itu sudah sempurna, tidak usah ditambah atau dikurang, sudah. Tinggal kita pahami dan amalkan. Nah, di sini yang menjadi PR kita Pak Haji, termasuk ya kita para asatidz, termasuk para aktivis, termasuk para pengurus ya, di masjid dimanapun ada diterapkan. Nah, kembali kepada perilaku Rasul, coba kita lihat. Yaitu yang disebut al-wajibatu atau sifat al-wajibatu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul. Dan itu pun ketika kita jadi umatnya harus siap dan sanggup memahami dan mengamalkan. Mengetahui, memahami, mengamalkan. Yang pertama, sidik, jujur. Ini yang barang langka. Sehingga sebelum diangkat Nabi dan Rasul, Rasul sudah memiliki sifat sidik. Dengan yang kedua, amanah, terpercaya. Sidik. Di sini definisi sidik adalah mutabaqatul qaul lil waqi' wa huwa adamul kadhib fi kalamihi wa af'alihi. Jadi sidik ini adalah kesesuaian ucapan dengan kenyataan, yang tidak pernah al-kazib, bohong, berbohong, fi kalamihi wa af'alihi, baik dalam ucapan maupun perbuatan, harus seia sekata. Kita rasakan, kita ya jangan yang besar, yang kecil saja. Terkadang kita di keluarga kecil nih Pak, kita dengan istri, anak dengan orang tua, suka ada muncul yaitu kebohongan banyak. Pak Haji Mentara ya, lihat sekedik betapa ini sangat luar biasa.
sidik. Jadi benar dalam ucapan dan tindakan. Ini yang sangat ini yang harus dilatih. Itu dalam Islam itu sangat luar biasa. Kebenaran dalam ucapan dan tindakan. Beda dengan sebaliknya ya Pak Haji, dengan politikus. 5 menit saja sudah berubah, apalagi hari, apalagi bulan, apalagi tahun. Wah, sudah. Betapa ketika dia berbicara ini, beberapa menit kemudian sudah berbeda lagi. Ditanya A dengan B, beda lagi. Apalagi itu dari ucapan, belum lagi perbuatan. Apa luar biasa. Rasul itu memiliki sifat sidik, benar dalam ucapan, benar dalam tindakan. Siap nggak kita ini? Dan itu merupakan akhlak yang sangat terpuji, akhlak yang benar-benar harus dimiliki setiap individu itu, begitu pribadinya. Sini. Kan itu Rasul, kan kita sebagai umat Rasul, pengikut, harus mengikuti. Sehingga kalau Nabi dan Rasul, yaitu dijamin ya Pak, yaitu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidak ada sesuatu yang diucapkan oleh Rasul itu dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Ini sesuatu yang sangat penting. Jadi itu yang pertama yang dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 3 dan ayat 4. Banyak berbagai kisahnya. Jadi kisah itu ketika Rasul menerima wahyu. Yang pertama, sehingga Khadijah berkata dan menenangkan beliau. Ini dalam hadis ya, rawahu Bukhari. Wallahi, demi Allah, la tasilur rahim, karena sesungguhnya engkaulah yang senantiasa membangun silaturahim, wa tasdiqul hadis, dan berucap yang benar, wa tahmilul kamil, dan senantiasa, wa takrimud dhaif, yang senantiasa dia berakhlak yang mulia, wa takrimud dhaif, kemudian juga memuliakan para tamu, wa ta'yinu, dan dia membantu ala nu'ibal haq, jadi terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan terhadap bantuan tadi. Ini betapa sangat luar biasa. Yang pertama sidik, yang kedua yaitu amanah. Maka ketika kalau kita membaca, menghayati sirah Rasul sendiri dimaknai bahasa Sunda dilenyepan, bisa menangis betapa sangat luar biasa. Bagaimana tidak dirindukannya oleh kaum muslimin, bahkan orang kafir rindu terhadap Rasul, terhadap sosok perilakunya di tengah-tengah kejahiliahan penuh dengan keangkuhan, kesombongan, kebodohan, kekerasan. Tiba-tiba muncul seorang pribadi yang angkuh, penuh ramah tamah. Termasuk di sini yang kedua amanah, yaitu dapat dipercaya. Di sini disebutkan al-amanah ya hibdul hukuk wa adzaul wada'i wa adamul khiyanah. Jadi amanah itu menjaga hak-hak, menunaikan titipan, dan tidak pernah berkhianat. Sebagaimana ini dalam firman Allah ya, dalam surat Asy-Syu'ara. Qala ta'ala an-nabi Hudin alaihissalam inni lakum rasulun amin. Jadi sesungguhnya aku ini yang merupakan utusan amin, yaitu yang terpercaya. Bahkan kisahnya sebelum diangkat menjadi nabi, kaum Quraisy memberi beliau gelar yaitu Al-Amin karena kejujurannya.
dan tidak pernah bohong. Bahkan sampai Rasul dalam candaan pun tidak bohong. Jadi kalau kita mah justru dalam candaan suka bohong, atau dalam keseharian, dalam kenyataan suka ngebohong, apalagi dalam bercanda gitu. Rasulullah ketika bercanda pun tidak bohong. Betapa sangat terjaga ucapan dan tindakannya itu. Betapa sangat luar biasa. Jadi makanya menjadi sosok yang sangat dikagumi, dirindukan dari perilakunya. Ini jadi sidik, amanah, benar, dan juga dapat dipercaya. Karena ada yang benar tapi tidak dapat dipercaya, ada yang dapat seolah-olah dapat dipercaya tapi tidak benar. Ada. Maka konsep pribadi seorang muslim itu harus mengacu kepada konsep perilaku Rasul, yaitu memiliki sifat amanah, yang terpercaya. Yaitu kita mah yang besar-besarnya, yang sifatnya wajib, berkata jujur atau yang dapat dipercaya. Karena ya sekarang ini memang justru krisis kepercayaan, termasuk dalam kepemimpinan, termasuk dalam keorganisasian, termasuk dalam kelembagaan. Kalau betul-betul memahami dan mengamalkan apa yang dalam Islam, apa yang dicontohkan Rasul, apa yang dicontohkan para sahabat, apa yang dicontohkan oleh para tabi'in, oleh salafus soleh, apa sangat luar biasa sifat sidik dan amanah ini. Nah, contohnya dalam kasus ya, dalam kasus betapa Rasul itu tadi dapat dipercaya, sehingga ketika Rasul dalam peristiwa Isra dan dimi'rajkannya Rasulullah SAW, di saat Rasul menyampaikan peristiwa ini, maka itu bentuk ujian yang sangat luar biasa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berapa ratus kilo mungkin ya, perjalanan yang begitu hanya ditempuh dalam sehari pun enggak, atau semalam. Betapa ini sangat luar biasa, sehingga menjadi kaum muslim. Ada yang kaum muslimin yang memikirkan atau ragu-ragu, tapi ketika kepada Abu Bakar, yang lain pun ketika Rasul Rasulullah tidak pernah berbohong. Maka Abu Bakar itu disebut as-siddiq itu ketika Rasul menyampaikan, maka Abu Bakar yang pertama, lebih dari itu pun peristiwanya saya yang pertama percaya. Lebih dari kejadian itu pun Islamnya saya percaya. Betapa sangat luar biasa. Nah, kenapa? Karena tadi, karena sudah dibangun perilaku Rasul tidak pernah bohong, senantiasa dapat dipercaya. Kalau kita justru sesuatu jangan oleh orang lain, sama istri pun atau anak pun terkadang kita tuh percaya kasih bapak naon sok bohong. Jangankan gitu, kita mah sudah jatuh di depan anak-anak Pak Haji ya. Si abi, si ayah, si bapak, si kakek sok bohong. Karena terkadang kita heureuy pada tapi di mata anak ketika heureuy pun gitu, ya bohong. Dari yang kecil, betapa sangat luar biasa ini. Mahalnya kejujuran ini, dan tidak ada fakultasnya, perguruannya ya, tidak ada sekolahnya. Justru inilah merupakan tarbiyatul hayyah, pendidikan kehidupan dan kenyataan akhlak kita itu terpuji di amanah enggak, terpercaya enggak. Nah, ini termasuk berbagai lembaga sudah kita dengan berbagai itu ditunjuk,
pembantu presiden dengan menteri, ada yang khusus lagi, KPK lagi, karena adanya kepentingan, keuntungan, keinginan, jadi sudah kalah ya dengan hawa nafsu dan belum bisikan setan, sehingga tadi tergiurlah dengan berbagai materi, dengan berbagai kebohongan. Betapa sangat luar biasa ya dari yang krisis sekarang ini, termasuk dalam kepemimpinan, apalagi sudah melembaga. Ada sebuah kenyataan ya Pak, dulu dia bekerja di perkebunan, ternyata hampir semuanya menandatangan sepakat setuju, tapi dalam soal setuju menandatangan memang ada yang dipalsukan ya. Intinya apakah anggarnya sekian jadi sekian, seorang ini tidak mau. Ternyata sebagai direkturnya sampai akhirnya memanggil, akhirnya sampai memarahi dengan bahasa kita masuk suci. Ini masuk ikut Pak, saya maupun di Bekasi berapapun saya tidak menerima. Tersinggung pimpinan, kamu punya apa dan sebagainya. Kalau ini sudah keluar, kamu pecat, mangga apa pecat. Nantang kamu, wah sampai marah lagi. Tunggu, ternyata tahun berapa ya itu salah satu master mungkin guru juga, dan dia akhirnya kena disantet. Akhirnya berhari-hari menunggu, akhirnya dia pun belajar ini belajar itu, datang ke sini. Ternyata kuncinya kembali kepada Allah, pasrah, tawakal. Dia membaca ayat Al-Quran, kemudian ada seorang mursidnya, ya kembalikan saja kita kepada Allah, la haula wala quwata. Kalau kita ikhlas bersih akan lewat. Ternyata itu alhamdulillah, ternyata dengan itu dia itu dari waktu ke waktu karena tidak bisa bergerak, hanya kemana-mana ya membaca Quran dan sholat dan saum. Terus itu berhari-hari, minggu, berbulan-bulan, dan akhirnya alhamdulillah dengan sembuh. Justru itunya terbalik, itu ketahuan dan sebagainya. Nah itulah, karena tadi ketika saya melembaga akhirnya dia dikeluarkan, tapi dengan kekuasaan Allah diperlihatkan siapa yang salah beberapa tahun ya, akhirnya dan diganti dan akhirnya dipanggil kembali. Jadi sudah melembaga di sebuah lembaga, jadi memang agak berat dari kepemimpinan. Kemudian yang berikutnya yaitu tabligh. Nah, tabligh ini sesuatu juga yang penting. Sidik amanah itu lebih penting, yang harus dimiliki oleh tadi Rasul. Kita sebagai umat Rasul berupaya, walaupun kadarnya kita berapa sih kemampuan kita. Nah, maka yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan risalah. Maka Islam itu disebut agama dakwah. Kewajiban berdakwah bukan hanya kewajiban setiap individu, kewajiban ustadz kiai, tapi kewajiban setiap muslim. Maka dalam ayatnya nanti surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita harus mengajak, menyuruh itu kita. Di ayat yang lain, wal takum minkum ummatun, hendaklah ada minkum di antara kamu sekalian kaum muslimin yad'una ilal khair, mengajak. Jadi tabligh ini suatu yang harus kita lakukan. Nah, maka di sini disebutkan bahwa tabligh adalah isolur risalah. Jadi isolur risalatil Allah Ta'ala ilal khalqi kamilatan bila kitmanin wala tagyir. Jadi tabligh menyampaikan risalah Allah kepada manusia secara sempurna
tanpa menyembunyikan dan tanpa mengurangi. Nah, di sini dalam surat Al-Maidah ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balagta risalata. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Jika engkau tidak melakukannya, maka engkau tidak menyampaikan risalahnya. Yang populer lagi dalam dalam hadis yaitu balighu anni walau ayat. Sampaikanlah olehmu Rasul, olehmu umatmu Rasul, walau ayat, walaupun hanya satu ayat. Menyampaikan tabligh penting. Kan kita menyampaikan itu nanti caranya tabligh, caranya dakwah. Ada personal, ada jamaah atau jam'iyah. Kita individu, piece to piece, per orang, mana kemampuan kita. Ada yang nanti berkelompok, halakoh, ada yang besar, jemaah di masjid. Maka dengan berbagai kapasitasnya masing-masing, profesinya masing-masing. Jadi petani ketika dia jujur, ya menjadi sesungguhnya dia sudah ada. Jadi guru, jadi dosen, menyampaikan dosen yang baik, justru sudah berdakwah. Pedagang yang baik yang jujur, justru dia sudah berdakwah dengan berbagai profesinya. Zaman Rasul juga tidak semuanya jadi mubalik atau dai, tapi betapa luar biasa dominasi termasuk dari 9 dari 10 ahli surga yaitu para pengusaha. Luar biasa. Artinya dakwah tadi harus kita sampaikan. Jadi di surat Al-Imran juga yaitu senantiasa kita menyampaikan amal ma'ruf nahi munkar. Nah, sekarang pun penting menyampaikan mana yang baik, yang benar, mana yang salah. Tapi terkadang kita tidak berani, ya. Dan sebaik-baiknya dakwah, sebaik-baiknya tabligh adalah qaulul haq, mengucapkan kebenaran indah sultan di depan pemimpin. Wah, luar biasa. Atau kita mah di depan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, untuk menyampaikan ini yang baik. Hanya tetap menyampaikan itu ada metodenya. Di surat An-Nahl tadi bil hikmah. Hikmah itu maknanya luas. Jadi dengan ucapannya, dengan tindakan, tepat waktunya, tepat ucapannya, dalam kondisi bagaimana harus bil hikmah. Nah, ini kembali bahwa menyampaikan apa yang disampaikan Rasul, yaitu kalimat kita tahu di sayang Rasul itu. Menyampaikan bahwa termasuk esensi dalam kehidupan, yaitu beribadah, mentauhidkan Allah, tidak ada ilah kecuali Allah, la ilaha illallah, atau fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini penting, dan orang yang sukses itu bukan banyak kedudukan jabatan, tapi bisa menjaga diri sampai akhirnya kalimat la ilaha illallah. Itulah yang disebut husnul khotimah. Nah, jadi itu. Dan membawanya tadi, tabligh ini akan mudah sampai dari hati ke hati ketika dia sudah melaksanakannya. Ini kalau konsep Rasul idealnya, Pak. Idealnya. Tapi bagaimana, termasuk pikir ada berat, kan kita perlu usaha. Sampai pernah haji kita ke salah satu pimpin pesantren, ustadz kita, guru kita. Ustadz Bimapunten ingin libur dulu seramatan nepi. Naon cenah? Kunaon? Ya, kita sampaikan bahwa kita lagi putur, Pak Ustadz, Pak Kiai, asa belum benar, kita juga asa belum.
Ternyata apa yang membuat itu? Justru karena kita ada jaminan enggak? Kapan kita benar, kita baik, kita soleh? Tahu. Ya berarti niatkan saja ketika dalam berdakwah apa-apa, yaitu menyampaikan kalimat Allah untuk diri kita di depan jemaah. Jadi bikin untuk mematahannya itu. Tapi kalau idealnya tadi sudah, maka kerasuma kaulan sakila kaulan sadida, bermakna berbobot, karena tadi setiap apa yang disampaikan sudah dilakukan. Karena kan beberapa ustadz kita tahajud, kita belum kan apa luar biasanya. Tapi udah adanya. Ya itu saja, kita jeda dan dulu nanti dilanjutkan. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Salat dulu atau nanti salat lanjut? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatu wassalamu ala rasulillah. Dilanjutkan aja. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini yang keempat, al-fatanah. Kita percepat saja kan banyak. Yaitu al-fatanah ya kamalul aqli, wahidatul fikri, wa husnul tadbiri fi tabligh risalah wa muamalatin nas. Jadi fatanah adalah kesempurnaan akal, kecerdasan pikiran, dan kebijaksanaan dalam menyampaikan risalah serta berinteraksi dengan manusia. Nah, ini dijelaskan oleh Allah, termasuk juga
apa yang dilakukan oleh Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Dialah yang mengutus kepadamu yang buta huruf suara Rasul dan kalangan mereka yang membacakan ayat-ayatnya, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Sini betapa sangat luar biasa dan sudah jadi ketika kebaikan, kebenaran tidak cukup hanya dengan benar, jujur, ya. Kemudian juga harus dilanjutkan, yaitu tabligh. Kebenaran, kejujuran itu harus disampaikan. Kemudian juga cara menyampaikan dengan sebuah metode, dengan sebuah cara, itu yang disebut fatan, kecerdasan. Dakwah Rasul pun, menyampaikan Rasul pun betapa sangat luar biasa cerdasnya Rasul dan diakui oleh para sahabat, oleh kaum muslimin, juga oleh orang kafir. Jadi kecerdasan itu kecerdasan lahiriah, kecerdasan fikriyah, qalbiyah, ruhiyah. Betapa sangat luar biasa Rasul itu. Sehingga sebelum jadi Nabi dan Rasul pun betapa Rasul di usia 9 sebelum balik, ketika berebut di antara kaum untuk menyimpan tadi Hajar Aswad, merasa kaumnya paling benar, merasa kaumnya berhak, merasa kaumnya paling berjasa, sehingga berebut di antara kabilah-kabilah tadi. Tapi betapa Rasul tadi cerdas, bijaksana dan benar. Akhirnya Hajar Aswad bagaimana? Izinkan, bayangkan di tengah para pembesar untuk bisa membereskan masalah yang besar. Seakan tidak terpikirkan oleh mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Karena Rasul tidak pernah bohong dan benar, akhirnya terpercaya. Dan santun dan bijaksana, akhirnya yang lain pun mengakui, silakan. Dan perlu juga yang diberikan kesempatan, akhirnya dipersilahkan. Betapa Rasul dengan kecerdasannya, maka ambil batunya kayak tadi, kemudian mengambil sebuah kain, yaitu untuk disimpan Hajar Aswadnya di atas kain, dan semua kabilah memegang perwakilan. Terwakil. Semuanya jadi berantem? Tidak. Tadi semuanya terwakili dan akhirnya semuanya menerima. Betapa Rasul itu cerdas. Tidak cukup tadi juga jujur, tidak cukup benar, tidak cukup menyampaikan, tapi harus dengan sebuah metode. Itu perlu kecerdasan. Kepemimpinan pun demikian, cerdas itu penting. Apalagi di bawah-bawahnya ada yang cerdas tapi licik, ya. Tidak menolak, sudah. Sekarang juga kan sudah. Ada juga yang tidak cerdas juga tapi licik. Nah, itu lebih berbahaya. Jadi penting ya kecerdasan ini, dan Rasul memiliki. Nah, itu. Kemudian yang khusus kita itu pribadi yang umum. Ada yang pribadi yang khusus terutama dalam kepemimpinan, termasuk apa yang dilakukan Rasul. Yaitu yang pertama yaitu al-adil. Al-qaidul adil. Jadi pemimpin yang adil ini penting. Pemimpin yang adil ini. Karena seorang pemimpin itu harus mencintai dan dicintai. Bukan hanya ingin dicintai oleh rakyat, tapi dia tidak mencintai. Kenapa? Karena kunci utamanya untuk mencintai dan cintai yaitu adil, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul. Di sini disebutkan bahwa yufarriqu bainal ghani wal fakir wa la yubainu syarif wal ab. Lam yakun Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan antara orang kaya, miskin, bangsawan atau hamba sahaya. Tetap berperilakunya. Sampai Rasul pun
karena kalau ini mas sahabat sudah biasa, tapi ada kaum bangsawan yang datang, kemudian Rasul mempersilahkan bangsawan tadi tanpa mempersilahkan atau menoleh dulu dengan kesibukannya. Diingatkan oleh Allah, abasa wata wal. Jadi tadi bermuka masam dan berpaling. Karena mendahulukan para bangsawan, diingatkan. Walaupun tadi niatnya bukan untuk membedakan, karena tadi tamu yang sudah biasa dengan tamu yang baru, apalagi para pemimpin, tapi langsung diingatkan Allah. Itu jadi yang adil ini sangat luar biasa, termasuk di sini yang populer yang sekarang harus diterapkan ya. Kalau Rasulullah SAW, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza syaraqa bihim asy-syarib tarakuh wa idza syaraqa bihim adh-dhaif aqamu alaihi al-had wa aimullah. Bahkan di akhir ayat ini, lau anna Fatimah bintu Muhammad syarqat laqata'tu yadaha. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang yang terpandang mencuri, mereka membiarkannya. Nah, ini kan terjadinya Pak. Jadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tetapi jika yang lemah mencuri, maka mereka menegakkan hukum kepadanya. Nah, langsung oleh Rasul, lau anna Fatimah bintu Muhammad syarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putriku, putri Muhammad mencuri, niscaya akan kupotong tangan. Ini kan asbabnya, yaitu ada seorang bangsawan perempuan yang mencuri. Kemudian bisik-bisik di antara bangsawan tadi. Ya pokoknya karena dia bangsawan, kalau disampaikan ya pencuri atau korupsi, atau bagaimana nama kita akan tercoreng juga. Sudahlah, dimaafkan, jangan ditolerir. Gitu. Ya Rasul ternyata sampai berita kepada Rasul, maka langsung Rasul menyampaikan hadis ini yang begitu sangat luar biasa, terpukul dan menyadarinya dan takut. Fatimah putri tercintanya, andaikan mencuri, aku yang memotong. Berani itu pemimpin lain, andaikan anakku justru menghalalkan segala cara. Jauh kan terbalik dengan muslim, tapi menerapkan enggak aturan? Jauh enggak. Nah, kemudian al-qaidu asyurur, pemimpin yang musyawarah. Jadi tidak diktator ya, harus musyawarah. Nah, Rasulullah selalu bermusyawarah dengan sahabat dalam berbagai perkara, meskipun beliau seorang nabi. Sampai ada peristiwa mau berperang pun Rasul dan tahu ini harus begini, tapi tetap menganggap. Kan ada terkadang kita merasakan mungkin di keluarga, karena kita pemimpin tidak usah dimusyawarahkan, keisikan kita yang lebih tahu. Kadang begitu. Tapi Rasul enggak, walaupun dia lebih tahu, dan ini yang harus pas diambil keputusan, tidak. Menghargai. Betapa luar biasa. Menghargai para sahabat, menghargai, begitu dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak. Yaitu musyawarah. Dan Allah memerintahkan wasyawirhum fil amr fa idza jamta fatawakkal Allah. Bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Nah, ini ya Al-Imran ayat 159. Nah, jadi musyawarah itu penting, termasuk di keluarga harus dibiasakan. Walaupun terkadang ya andaikan dalam kondisi darurat kita harus mengambil keputusan yang cepat, itu yang pada akhirnya langsung kita mendiskusikan, ya harus minta maaf, mohon maaf. Ternyata ada terkadang bapak-bapak yang kita akui
Oleh laki-laki mah tidak terpikir, ku istri kita mah kepikir, ada coba. Kayak kita merasa, iya ya, benar ya, begitu. Jadi penting musyawarah. Dan itu pun yang dilakukan Rasul. Kemudian yang berikutnya apalagi dengan para sahabat dan yang lainnya. Al-qaidu al-mutawad, jadi pemimpin yang rendah hati. Tawadu itu sanes terama duitnya gitu. Tapi betul-betul rendah hati. Jadi tidak angkuh, tidak sombong. Kan kita ada beberapa pejabat dan sebagainya, memiliki kedudukan, jabatan, dewan dan sebagainya. Sudah beda gayanya dan langkahnya teh. Nah, itu. Tapi Rasul apapun kedudukan jabatannya tetap saja. Dan diikuti oleh para sahabat. Bahkan terbalik Rasulnya dan para sahabat. Dalam kekayaan justru sebelumnya Rasul itu orang yang kaya, bayangkan. Tapi ketika menduduki jabatan terbalik, justru kekayaannya yang dimiliki Rasul, yang dimiliki istrinya diperjuangkan untuk berjuang di jalan Allah, membantu para sahabat. Betapa luar biasa. Nah, kalau kita mah tidak membantu atau jangan mengkorup atau hak orang lain. Nah, itu kita mah sudah kita ya tidak mau mengeluarkan, mengambil lagi hak lain. Sudah mengambil itu tidak tanggung-tanggung triliun nih pastinya. Aduh, kalau dikumpulkan bisa membangun pesantren, membangun sekolah-sekolah, bisa puluhan ratusannya. Ini yang tidak ada ya, pemimpin yang rendah hati. Rasulullah hidup sederhana, duduk bersama para sahabat, tidak membedakan diri dengan mereka. Betapa sangat luar biasa, termasuk sekarang kan dikembangkan ya pendidikannya. Pola yang luar biasa Pak Haji yang diterapkan. Walaupun kita mengikuti lah pesantren. Dan itu ada di pesantren. Salah satunya pendidikan tarbiyah Rasulullah seperti ini. Hal tidak ada jarak dengan kursi dan sebagainya. Yaitu dipenuh dengan kesederhanaan, tetapi penuh dengan kedekatan. Yang didekatkannya itu bukan hanya jasadnya, justru ruhiyahnya juga. Jasadnya juga didekatkan. Ternyata jasad perlu berdekatan. Tidak ada jarak dan sebagainya. Semakin dekat, semakin akrab. Kalau dengan kursi mah ada, ya Pak, jarak. Ternyata begitu. Termasuk yang di masjid itu yang benar. Sehingga di sekolah yang Ustaz Budi Asyari tidak ada kursi begini, halal. Jadi duduk begini. Apa luar biasa. Nah, ini kembali ya kepada pimpinan yang rendah hati karena dilatih. Dan dari kesederhanaan dengan berbagai kesulitannya, kesusahannya, Rasul bersama sahabat justru melahirkan generasi terhebat, terkuat. Rata-rata Rasul pun kan itu ya, di usia 9 tahun sudah keluar daerah, keluar negeri, 15 tahun sudah mandiri berusaha dan keluar negeri, bayangkan. Artinya jasadnya, pikirannya, wawasannya sudah lebih luas. Sehingga para sahabat berikutnya sudah di 17 tahun itu sudah bisa menjadi panglima perang. Betapa luar biasa. Sudah bisa memimpin sebuah perusahaan. Apa yang dibinanya? Kemandiriannya. Betapa hebat. Kalau kita makan dipisahkan. Anak-anak itu dijauhkan dari kehidupan. Jangan sapu-sapu, jangan apa. Yang penting belajar, membaca. Enggak. Justru dari pendidikan Rasulullah, semua aspek kehidupan diterapkan. Untuk mandiri itu. Nah. Yang berikutnya adalah pemimpin yang mengutamakan umat. Kita mengutamakan apa pemimpin kita? Sekarang mengutamakan diri, mengutamakan keluarga, jauh. Betapa Rasul bayangkan tadi, andaikan berbuat keadilan bisa adil-adilnya, andaikan bahwa Rasul tadi dan menyampaikan yang dan dilakukan Rasul ketika sahabatnya tadi ada yang kekurangan, maka diminta siapa yang ada, maka berikanlah kepada saudara kita yang membutuhkan. Karena sifatnya untuk selalu saling membantu, bayangkan kaum As, kaum
kaum Hazraj, kemudian kaum yang bermusuhan bisa bersatu, Pak. Sudah berpuluh tahun karena perilaku Rasul. Kemudian juga Ansor dan Muhajirin tidak saling kenal, tapi dalam ikatan akidah tadi yang hebat, kuat, terbangun untuk senantiasa saling membantu. Betapa luar biasa. Bukan kita membantu tadi ya sebatas formalitas, itu betul-betul membantunya lebih dari keluarga, karena ikatan akidah lebih hebat, lebih kuat daripada darahnya. Nah, jadi di sini yang sangat luarkan oleh Rasul para sahabat, sehingga kejadian di salah satu perang sahabat, bagaimana dengan sahabat yang lain untuk saling menolong, padahal si fulan itu sangat kehausan, ternyata ada teman kita yang sangat kehausan, diberikan lagi ke teman kita. Wah, kita sampai ke sana nanti betapa sangat jauh, kita justru saling sumputkan, saling mengambil kan. Betapa luar biasa kalau kembali kepada perilaku Rasul para sahabat. Kemudian tidak baca semuanya. Berapa lagi Pak? Masih ada ya. Pemimpin yang visioner dan tegas. Ini penting. Rasulullah berpandangan jauh ke depan, penuh strategi, tegas dalam memimpin ya. Dalam surat Al-Fat ya, asyidda wal kufar ruhama bainahum. Kemudian di sini kenapa memiliki sifat yang tegas, kemudian memiliki visioner, karena memaknai dan menghayati apa yang diamanahkan itu akan diminta pertanggungjawaban. Dalam hadis Abu Bukhari Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati, fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'yati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam pemimpin adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Nah, ini sesuatu yang kalau mengikuti dan memahami, menyadari ini, betapa seorang pemimpin tadi akan berpikir berapa kali. Dan ketika melakukan dosa kesalahan harus meminta maaf kepada orang yang dizoliminya, orang yang dibohonginya. Pak, bayangkan kalau berpikir tentang amanah betapa besar, betapa berat. Jadi tidak akan berebut, karena tadi segala sesuatu akan diminta pertanggungjawaban. Kita mempertanggungjawabkan sendiri pun betapa sangat berat. Apalagi ketika memimpin yang lebih besar, memimpin masjid, memimpin ke-RW, memimpin lurah, kemudian juga kecamatan, gubernur, sampai tadi presiden. Berapa? 200 juta ya lebih. Berapa sekarang? Itu ketika kita melakukan kesalahan minta maaf. Nah, itu jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kembali kepada pemimpin Rasulullah, apabila kaum muslimin ingin kembali, ingin merasakan kepemimpinan seperti Rasul, maka harus dari awalnya yang benar. Ya, tidak seperti Rasul mendekati saja, yaitu dari kriteria tadi yang harus dimiliki: sidik, amanah, tabligh, patonah. Kemudian berikutnya dia jujur. Nah, kemudian asyawir, at-tawadhu, itu. Kemudian juga dia al-sab, al-basirah wal hurum. Ini sesuatu juga yang penting. Mangga Bapak-bapak, ada yang ditanyakan? Ngobrol ya, pilih Bapak. Termasuk kita di apa yang kita rasakan pada kondisi ini ya, apa yang sesuatu yang salah, atau mungkin Bapak menambahkan dan sebagainya. Enggak.
Ada. Enggak. Ini pakai ini kita. Biar kalau mudah. Biar kebenaran di rumah. Biasanya ada Prof. Ipa, kamu nggak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita ikutin kesimpulan tadi, ya kita nggak usah ditanya lagi lah, namanya Rasul itu udah pasti sempurna istilahnya ya Pak. Cuman beberapa paling seenggaknya mendekati, paling bisa gede. So. Tapi itu kan Rasul lah istilahnya. Kalau kayak kita agak susah ya untuk mencapai tingkat seperti kayak Rasul. Itu salah. Kemudian ya, yang kedua ya, situasi kita ini ya, sebenarnya di Indonesia ini apa yang salah kalau kita baca ya, mengetahui itu apa itu ulama. Apa yang salah dengan negeri ini sehingga kejadiannya kayak gini? Gitu. Apa yang sebenarnya kita salah? Apakah memang pemimpinnya? Semua sebenarnya kalau kita amati itu kan kembali dari kepemimpinannya sebenarnya. Semua dari bawahannya, dari tingkat menteri sampai DPR segala macam itu kan bawahannya. Kalau nggak dari pusatnya istilahnya nggak ada instruksi, pasti kan di bawah bahkan terlaksana bahasanya kan kayak gitu. Sehingga kan timbulnya masyarakat jadi begini, udah saking bahasanya udah jengkel mungkin kayak gitu kan, dari pajak yang naik segala macam, masalah kebijakannya itu nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan, bahasanya kan kayak gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama yaitu tentang memang bahwa Rasul itu adalah sempurna ya. Kalau kita, kewajiban kita yaitu untuk mengikuti, bukan juga harus sempurna. Nah, karena tidak ada jaminan untuk kita. Tapi tidak ada yang mustahil ketika kita mengikuti sifat-sifat Rasul tadi. Hanya nanti kadarnya kalau Rasul taruhlah 100, kita mah di level berapa? 20-30 itu luar biasa, apalagi 50-70 ya. Kita paling berapa? Di sidik, amanah, tabligh, bahkan dan sebagainya. Jadi kadar itu memang berbeda-beda. Itu dalam memahami, belum juga dalam mengamalkan. Tapi harus berusaha semaksimal mungkin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang apa yang salah ya di negeri kita. Memang itu sudah salah ya. Memang ada sesuatu yang salah. Kenapa seperti ini? Ada mungkin juga dari sistemnya juga ya. Kita tidak mengikuti sistem Islam itu yang paling besar. Jadi sistemnya jelek. Walaupun kita bukan negara Islam, tapi ketika kita bukan negara Islam, tapi kalau aturan-aturannya dipakai oleh kita, insya Allah itu. Jadi dari sana. Kemudian juga yang kedua dari kalau sistemnya termasuk sehingga dalam pemilihan, dalam penetapan juga itu jadi gambaran dari masyarakat sehingga kita pun salah salah milih. Dengan berbagai sistem tadi ya, kita jadi salah milih, bukan memilih yang benar tapi memilih yang bayar itu kan. Termasuk juga sekarang tambah lagi yang tenar, tidak bayar dia mah, tapi karena sudah tenar ya jadi lata. Itu juga Pak. Jadi akhirnya sok coba Ustadz atau Kiai yang itu ya belum tentu padahal dari perilaku dan sebagainya insya Allah. Tapi ketik yang lurus ya, nah, jangan melihat yang salah dan yang sama banyak juga. Nah, tapi akan kalah dengan pamor tadi. Dan
Itulah salah satu tanda akhir zaman akan demikian. Nanti engkau akan dipimpin oleh orang-orang yang al-jahlu, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hanya tadi al-mahiru, orang yang terkenal. Memang sudah muncul sekarang ini. Ya, tanda-tandanya itu. Atau bagaimana kalau sudah terjadi? Ya kita bertobat, tobatan nasuha semuanya. Dan itu juga ya semuanya harus berupaya kita bertobat ya. Jadi bukan hanya menyalahkan pemimpin, karena pemimpin pun cerminan dari masyarakat. Kan pernah terjadi pada masa sahabat itu yang terakhir Ali bin Abi Thalib ya, dari 4 itu. Kemudian sampai ada yang protes. Bagaimana kepemimpinan engkau itu adalah pemimpin yang kacau balau. Beda dengan pemimpin Umar, pemimpin Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini pokoknya tidak menerima apa yang disampaikan oleh Ali. Ya, karena ketika pada masa Umar atau masa Utsman adalah rakyatnya seperti Ali. Bisa dipahami Pak? Ketika masa Ali, maka rakyatnya seperti kamu sekalian. Dibalikan kan gitu. Itu. Jadi kembali bahwa itu adalah cerminan masyarakat, cerminan masyarakat. Bahwa kita tadi ya bukan membela yang atau memilih yang benar, sidik amal, sehingga kan yang benar sudah luar biasa dari berbagai sikap, perilaku, keluarga, kemudian juga komitmen, tapi kalah. Belum lagi yang bermain yang dengan politik uang dan sebagainya, kalah. Dan memang kita pun, dan jangankan masyarakat, yang di atas pun para tokoh kalahnya bajinya ke uang, apalagi uangnya rada tebal mungkin pada partai. Janjinya untuk ke partai Islam berapa? Jadi hitungannya bukan lembar, 2 lembar, 10 lembar, sudah miliar lagi itu. Akhirnya tadi tergiur. Ya, hanya kewajiban kita tidak boleh putus asa untuk terus berupaya. Bismillah. Dan insya Allah akan masa kejayaan kembali ya, Islam itu, insya Allah akan ada masa kejayaan kembali ya, insya Allah. Setelah itu nanti ada kehancuran, terjadilah kiamat. Tidak ada lagi seorang yang mukmin, orang yang beriman, terjadilah kiamat. Mangga itu Bapak mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menyambung pertanyaan yang tadi, sehubungan dengan ada di surat Al-An'am ayat 123, perlu dibacakan artinya? Ya, boleh. Begitulah ketetapan Allah yang berlaku pada setiap negeri yang penduduknya durhaka kepada Allah. Kami angkat pemimpin-pemimpin yang jahat, lalu para pemimpin jahat itu melakukan tipu daya kepada rakyat negerinya. Tipu daya yang dilakukan para pemimpin jahat kepada rakyatnya itu hanyalah merugikan diri mereka sendiri. Tetapi para pemimpin jahat itu tidak mau menyadari kesalahannya. Pertanyaannya, apakah sudah sedemikian durhakanya rakyat Indonesia saat ini sampai Allah menurunkan pemimpin yang Masya Allah, Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak. Jadi itu juga merupakan salah satu jawaban ya dalam surat Al-An'am ayat 123. Nah, ini jadi ketika rakyatnya berbuat dosa, berbuat kezaliman, kemaksiatan, maka azab Allah yang memberikan pemimpin yang demikian. Sampai sejauh mana gitu ya dosa-dosa kita betapa
sangat luar biasa. Artinya kita sudah jauh dari aturan Allah, dari syariat Allah. Contoh kita yang sehari-hari kita lakukan, Pak. Kita juga mengajarkan dengan fikih itu ya. Ada fikih muamalah. Ternyata dalam fikih muamalah itu ya kita jual beli juga belum sesuai ya. Kemudian juga pinjam meminjam, kiro dan sebagainya itu kita kepada riba ya. Terus kan bagaikan sehingga yang tadi kita dan keseharian kita bayangkan, belum lagi bapakmu ya masih aman nyaman, tapi saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang butuh sedikit pun sampai kepada membutuhkan dan jaminan ya, apalagi perlindungan pemerintahan tidak menjamin, akhirnya yang praktis saja sehingga benjol bararenyo parinjo itu mudah. Tapi juga mental, ada yang butuh tidak butuh ya, ada yang betul-betul karena kebutuhan yang mendesak, tapi juga ada yang tidak butuh karena main-main awalnya, karena begitu mudahnya tanpa jaminan dan banyak hanya KTP dan sebagainya. Begitu akhirnya tadi kita dari bab muamalah pun sudah jauh ya. Kemudian kita bab bersiasah pun masih jauh. Tadi kita bersiasah dalam politik, kita hanya tadi menjauhkan dari kita kaum muslim, harusnya dipahami dan kita laksanakan. Tadi harus siap dan komitmen. Kemudian juga di bab keluarga, pernikahan dan perceraian. Baru saya pertama ke pengadilan agama, ternyata ngantri seperti ke mall, Pak, ke stasiun. Ya ngantri banyak, Pak. Pak Haji belum ya. Ya artinya melihat, Pak. Saya pun tidak mau, dan pernah dulu beberapa kali minta untuk termasuk dengan Ustaz Sudewan ya, untuk membereskan tentang kasus itu tentang waris ya. Sampai tadi berebut, Pak, anak dengan kakak, dengan adik, dengan ya saudara, sampai ke pengadilan. Itu dari itu pun belum bab waris ya. Benar enggak? Hanya berapa persen yang mau melakukan tentang waris. Itu pun itu. Belum lagi pernikahan gitu. Dalam pernikahan sehingga hampir tiap hari begini KUA, bukan tiap hari, tiap bulannya ada yang hamil di luar nikah. Termasuk coblong ini rada tinggi juga, rada lumayan. Jadi sebulan teh hampir ada 4 atau 5 itu yang kasus itu teh yang melapor. Bayangkan di luar yang enggak, itu lebih banyak lagi. Yang awalnya juga jadi betapa luar biasa. Dan apa yang mengikat pernikahan tadi, sehingga yang dilakukan oleh mereka karena orang tua dan sebagainya, ini pun menjadi PR. Sementara berbagai tontonan, berbagai lingkungan, apalagi yang sekarang ini kan hampir internet itu kan 24 jam. So PR kita. Anak-anak rata-rata saya mencoba ke anak remaja, coba satu sifat yang baik yang ingin diterapkan dan ingin terus kita pertahankan. Ya tadi rata-rata bagus, ingin di dalam sholat, karena memang sholat itu Pak banyak yang bolong-bolong. Kita ada 200 remaja. Terus satu sifat yang jelek untuk dihindari. Naon, Pak? Ternyata kita juga kasihkan ke yang perempuan, begadang.
Penyakit sekarang hampir rata-rata, dan mereka pun merasa ini tuh tidak baik, ini pun salah. Karena dari begadang ini teh ya nanti melihat, menonton, apalagi yang tidak punya uang sampai mengambil, akhirnya yang main-main, akhirnya judi dan sebagainya, yang ditonton tidak benar. Kemudian jelas kalau sholat nanti bablas rata-rata, belum melawan, belum tidak mendengarkan orang tua dan sebagainya. Banyak ya, jadi PR bagi kita itu. Tapi insya Allah di balik itu pun ada generasi-generasi yang baik, yang terus ya, di antara kita berupaya orang yang cinta ke Al-Quran, baik, bahkan dia sanggup untuk meninggalkan yang formalnya dulu demi untuk memahami, membaca, mengamal, menghafal Al-Quran. Ada juga ya, perilakunya baik, soleh dan sebagainya ada. Itu. Kemudian juga yang di umum juga ada. Jadi di balik itu semuanya memang ada, tapi tadi yang tidak baiknya kata Bapak, orang-orang yang berbuat keburukan, kemaksiatan memang sekarang lebih banyak. Sekarang saja di sini penduduk yang ke masjid dengan di luar masjid, atau yang di masjid di luar di mall atau apa, gitulah perbandingannya berapa persen. Betapa sangat luar biasa. Padahal tadi itu adalah kaum muslimin, dan yang paling itu sekali di antara kaum muslimin dengan berbagai kemudahannya sekarang ini, terutama bapak-bapak, yaitu sudah cukup dengan Islam, itu Islam, tidak mau menambah dengan ilmu. Bapak-bapak alhamdulillah, coba kita di warga yang lain, anak-anak merajin kita menangani, tapi pengajian bapak-bapak sudah berganti-ganti jadwal pasti. Sudah ya malam Jumat Pak, itu sebab malam Jumat masih kerja, kita berubah ke malam Sabtu, rada nyantai. Malam Sabtu ternyata masih ada sebagian kerja, sok atau malam Ahad angar sakit tuh Pak, coba subuh lah, subuh belum ke mana, belum ke undangan. So, dicoba subuh, kenapa ketiduran, capek semua. Ayawe alasannya. Dan itu hampir mayoritas menganggap Muslim atau Islamnya ya sudah di KTP, tidak mau mencari ilmu, belum mengembangkan ilmu. Betapa sehingga hanya ya Islam KTP tanpa pengembangan. Tapi ada juga beberapa yang luar biasa mengembangkan ke Islam. Itu enggak. Sekarang dari negara ini kan ada Kementerian Agama. Kalau ditanya nanti di akhirat kumaha ya tanggung jawab. Nah, kumaha lebih besar Pak, lebih besar tanggung jawabnya. Jadi Menteri Agama ya berupaya itu mah sudah diketok langsung itu sudah melakukan kebohongan, penjualan namanya kuota dan sebagainya. Ya itu. Ya mudah-mudahan yang baru ada harapan teh insya Allah Pak Kiai Profesor Imam Masjid ya Saad Najaruddin, insya Allah, dan beberapa kebijakan memang sudah bagus Pak, peduli, termasuk ke madrasah, termasuk ke pesantren, alhamdulillah. Dan salah satunya mudah-mudahan terus istiqomah kejujurannya, ya alhamdulillah, insya Allah. Itu bapak-bapak, itu saja. Kalau itu ada mungkin ya. Saya jika ya itu saja. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan perilaku Rasul, sifat Rasul, kita berupaya dalam diri kita. Ya. Baik, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan saudara-saudara kita. Hanya kepada Allah kita bermohon, hanya kepada Allah kita berlindung. Allahumma sholli wa sallim amin alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wasikal karim wa adim sultanik raditu billahi rabba bil islam adini wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ja'alna abdan syakura wa ja'alna abdan subura wa la taj'alna abdan kafura. Ya Allah yang mujibas sa'ilin, jadikanlah malam ini malam yang berkah, diampuni dosa kami, diampuni dosa orang tua kami, diampuni guru-guru kami,
Diampuni saudara-saudara kami ya Rabb yang telah meninggalkan dunia ini, karena kami yakin Al-Ghafur, Engkau Maha Pengampun. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, karena sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pengampun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan iman dan Islam sampai akhir hayat kami ya Allah. Jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang soleh dan solehah ya Allah, mengenal Rasul, mencintai Rasul. Ya Allah ya Mujib Asa, walaupun kami sadar banyak sekali dosa dan kehilapan, dan kami belum menjadi contoh yang terbaik untuk istri dan putra-putri kami yang kelak Engkau minta pertanggungjawabannya, maka ya Allah bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ja'alna baladan aminatan mutmainnah. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang tercinta, yang aman dan sejahtera. Berikanlah petunjuk hidayah kepada para pemimpin kami, dan satukanlah saudara-saudara kami dalam keimanan dan keislaman. Ampuni dosa kami dan kehilapan kami, karena Engkau lah Maha Pengampun. Satukanlah kami, saudara-saudara kami kelak berada dalam ridha-Mu dan surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatunun Ibu. Oh, langsung.